Saya dengar teman-teman nyanyi, saya semangat. Dengar ibu juga berdoa buat saya tambah energi. Dari tadi saya mau cepat-cepat bicara gitu ya, tapi saya berpikir ada waktunya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar yang namanya coaching ya. Nah, apa itu coaching skill? Nanti apa hubungannya coaching itu dengan kehidupan kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu pernah merasakan lah ya arti sebuah konflik gitu ya, di rumah tangga, di teman, di antara pelayan gereja juga ya, sering terjadi konflik-konflik. Nah, kenapa sih konflik-konflik itu bisa terjadi? Di antaranya kenapa sih? Coba bisa kasih saya alasan nggak? Treble-nya tambahin nih, bassnya kurang. Tes treble-nya Pak, bassnya dikurangin. Halo. Kemarin kan? Tes, halo. Iya. Oke, tes. Ya, udah Pak. Oke ya. Mau nggak? Gema ya. Tes, halo. Iya. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa bantu saya nggak? Ada 1-2 orang. Kenapa di rumah tangga sering konflik? Beda pendapat. Terus apa lagi? Bisa nggak yang di depan yuk, Bapak Ibu maju yuk ke depan yuk, supaya padat depan dulu nih, kiri ini diisi yuk, ibu-ibu yuk, biar enak gitu ya. Ini kiri kosong nih, diisi. Masih banyak yang belum datang juga ya Pak ya? Iya. Kayaknya ya. Yuk. Kalau dengar khotbah, biasanya orang pilih di belakang-belakang. Tapi kalau seminar, Bapak Ibu harus duduk paling depan. Kalau ada bangku di sini, Bapak Ibu duduknya di sini. Soalnya gini, semua sesi jangan terlewatkan. Amin. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sering kita berkonflik ria di rumah tangga, ya. Semua gara-gara apa? Beda pendapat, apa lagi? Salah paham, terus beda karakter, terus iya betul. Satu lemas, satu nggak mau jalan, ya kan? Satu mau cepat. Beda pendapatan. Iya. Suami kalau pendapatannya kalah sama istrinya, lumah dia. Lumah, nah itu yang kita mau belajar. Lumah itu melukai. Tapi kita sering melakukan. Lu sih, kamu sih. Ya. Itu kita mau belajar yang kayak gitu-gitu. Ya. Saya berharap setelah ikut sesi ini, pulang nanti kita praktekkan di keluarga kita. Terutama ya, mau janji Bapak Ibu? Amin. Istri janji sama suami, suami janji sama istri, janji juga sama anaknya. Kenapa? Anak itu sering jadi korban pembulian orang tuanya. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui perkataan. Kamu tuh ya, kamu masih kecil, kamu nggak ngerti apa-apa. Anak sekarang Bapak Ibu gitu ya, ngelawan dia. Terus anak sekarang lebih jago Bapak Ibu, dia browsing tempat yang indah-indah. Papa mah nggak tahu, nih sekarang banyak tempat keren-keren Pak. Anak-anak kita yang lebih tahu. Jadi teman saya nih, pembicara ini, dia bilang sama anaknya gini, saya ke Jepang kemarin, saya sedikit pun saya nggak ikut campur. Dia yang urus tiket dari jurusannya mau kemana yang unik-unik tempat, yang air terjunnya ada apalah, yang ada warna lah, yang ada apa, semua anak saya urus katanya. Orang tua sekarang sudah ketinggalan Pak. Anak-anak yang lebih tahu ya. Nah,
belajar coaching sebetulnya gini ya. Saya garansi ya, saya jamin kalau Bapak Ibu nangkep coaching ini, Bapak Ibu selesai di urusan rumah tangga. Artinya apa? Dengan perkataan, dengan apa yang kita lakukan. Waktu saya sebelum dapat sesi ini, saya belajar di Jambi. Pulang saya praktekin, saya undang istri saya jalan pagi. Saya praktekkan ini. Ternyata saya banyak menemukan, ternyata saya belum mengerjakan sebagai kepala keluarga. Nah, di umur 50 tahun, saya baru ngerti saya jadi bapak. Jadi yang bapak-bapak di sini yang sudah punya istri, jangan berpikir bapak-bapak itu sudah jadi bapak. Belum tentu. Ya. Terus gini ya, setelah sesi ini, nanti di pertengahan waktu kita break, saya ada prakteknya. Saya berharap kita bekerja sama. Jangan malu kalau disuruh kita berdua maju. Ayo maju aja. Kenapa? Kita praktekin. Kalau nggak nanti nggak bisa dirubah. Setuju Pak? Setuju. Coba yang setuju siapa? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan yang saya suruh nanti. Yang angkat tangan nggak bakal saya suruh. Nah, Bapak Ibu tahu kemarin kita sudah belajar di karakter itu pengenalan diri ya, pengenalan sama pemulihan gambar diri. Orang banyak konflik karena orang nggak kenal sama pasangannya. Bapak Ibu setuju nggak? 20 tahun menikah, dia belum tahu kenal banget sama pasangannya. Dia cuma tahu baunya. Wah ini bau bapak gue, oh ini bau bini gue. Cuma gitu aja. Tapi yang mendalam dia belum tentu tahu. Nah, itu salah satu yang kita harus lewati. Begitu kita kenal sama pasangan, ya, kita tahu seberapa jauh dia kalau, ya dengan tanda kutip, kalau dia ngamuk seperti apa sih, kalau dia marah seperti apa sih, gitu ya. Nah, kita sekarang next lagi. Kenapa saya kepengen ngasih sesi ini di sini? Saya kepengen jemaat di sini Pak sudah maju duluan. Amin. Saya nggak penting banyaknya, saya pentingnya ada keluarga-keluarga yang ngerti tentang coaching ini. Yes. Amin, Bapak Ibu. Amin. Supaya apa? Bapak Ibu nanti ajarin lagi ke anak-anak yang muda. Kalau di sini ada ketua youth-nya, ada anak mudanya. Amin. Nah, nanti nurunin lagi ke murid-muridnya, ya. Karena sejak kecil Bapak Ibu tuh harus belajar menjadi coach, gitu. Semua pasti bisa jadi coach, ya. Nah, nanti saya teranginnya perlahan lah, ya. Saya tadi pikir-pikir di mobil, saya cepetin, terus saya break. Kita ngopi-ngopi, ada kopi nggak? Kopi pahit nggak pakai gula, ada ya? Ada. Oke. Nanti tadi saya pikir kan, saya cepetin kebut, dia nggak ngerti, percuma. Mendingan saya pelan-pelan, ya. Tapi pelan-pelan dia ngantuk. Ini lebih nggak ngerti lagi, ngerti nggak? Ya, oke lah. Oke apa? Ya kan? Jadi saya udah ambil formulanya. Saya teranginnya cepat, tapi biar Bapak Ibu lebih ngerti lagi. Saya mau cepat ngerti, gitu. Di sesi 2 kita praktek, terus nanti kunci-kuncinya semua saya buka di sini. Bapak Ibu pasti bisa meng-coach orang. Ya, apa artinya coach itu? Coaching itu apa? Pak, kalau mentoring, kalau training, kalau consulting, wow, banyak tuh ting, banyak pertanyaan nanti. Bapak Ibu harus tahu. Sekarang yang tertinggi coaching daripada ing yang tadi. Bapak Ibu belajar? Semangat ya. Jangan ada yang tidur ya.
dulu nih, bro. Oke. Nah, ini sudah kenalan. Yuk. Nah, oke. Ya. Kegagalan terbesar bukanlah ketidakberhasilan meraih sukses, tetapi ketidakmampuan memaksimalkan potensi pemberian Tuhan. Setuju nggak? Bapak Ibu ada potensi, Bapak Ibu percaya nggak itu? Amin. Percaya? Amin. Tapi belum keluar ya. Belum ada yang maksimal, ada yang separuh, ada yang tanggung-tanggung. Ya. Nah, salah satu memaksimalkan diri itu belajar coaching. Ini salah satu persyaratannya. Jadi kalau nanti orang tanya, lu ngerti coaching nggak? Aduh, cemen lah sih, cemen lagi. Kecil, gua ada dapat 2 sesi, ya kan? Bapak Ibu pasti bangga, nanti pasti berguna, dipergunakan untuk di keluarga terutama, ya? Oke. Gak jalan deh bro ya. Oke. Nah, Bapak Ibu pernah dengar ya, trainer, counselor, mentor, konsultan, terakhir coach. Pernah dengar ya? Ini bahasa umum ya? Mau diterjemahkan? Tak usah ya? Oke. Yuk, next. Ini susah loh. Oke. Apa arti kata coach? Ini Bapak ini nih, boleh di browsing Timothy Galway. Timothy Galway itu dia punya 350 perusahaan. Ya. Perusahaannya ngapain? Dia ada satu pengembangan ilmu dia, yaitu apa? Inner games namanya, permainan di dalam. Jadi disebut permainan batin katanya. Kita nggak usah sampai belajar sana-sana. Yang saya tahu kasih intinya gini. Bapak ini bilang gini, belajar yang game permainan di dalam itu ada 2, dari luar sama dalam. Luar itu yang kita ketemu orang, yang apa, itu Anda bisa bereaksi sendiri. Tapi yang dalam ini yang kita mau pelajari. Apa itu? Salah satunya, pikiran kita selalu menghakimi orang. Nah, ini ya, yang saya mau terjemahkan pelan-pelan di sini. Nah, Timothy Galway ini, dia bilang gini, coaching is unlocking a person. Nah, ini terjemahannya gini, coaching membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan energi mereka sendiri. Itu membantu mereka untuk belajar daripada mengajar mereka. Ini, Bapak Ibu nanti belajar coaching ini, waktu Bapak Ibu meng-coach orang, tanpa sengaja Bapak Ibu sudah mengajar diri Bapak Ibu sendiri. Nangkep? Oke. Nah, kita next ya. Sebentar. Dia ada perkumpulan tenisnya. Salah satu dia masuk. Dia cuma mau apa? Dia sebagai coach bagi tim tenis dia. Ya. Ada orang ya. Jadi gini, tim sepak bola, tim tenis, kalau dia mau juara, mau menang, itu bukan dari keterampilan itu. Bapak hebat di tenis, Bapak hebat di tenis, kita bertiga main tenis. Kita bukan soal jagonya saja, bukan skillnya saja, tapi harus ada satu orang coach, gitu ya. Satu orang coach yang meng-coach mereka, sehingga mereka bisa jadi ke puncak di dalam kejuaraan setiap dia mengadakan pertandingan segala macam. Kenapa? Suksesnya tim di baliknya ada satu orang coach, gitu ya. Nah, saya mau di gereja-gereja ini nanti banyak coach-coach itu di sini. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nangkep ya? Oke. Ya udah, terus. Oke. Nah, who is coach? Siapa coach itu? Coach itu seseorang yang menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri, supaya hidupnya dalam tujuan ilahi dengan cara mendengarkan, memberi pertanyaan, memberdayakan, dan mendampinginya. Itu seorang coach. Ya, Bapak Ibu boleh catat, catat saja, masukin kotak. Jadi seorang coach itu
Kalau saya sedang meng-coach Bapak ini, itu syarat. Saya memberi pertanyaan, saya mendampingi, ya, saya memberdayakan nanti potensi tadi yang Bapak belum tergali tadi tergali. Wow, keren banget ya coach ini ya. Oke, next. Nah, apa itu coach? Orang yang memberikan coaching. Kalau sekarang sayalah coach Bapak Ibu, ya, saya sedang memberikan coaching. Nanti itu siapa yang Bapak Ibu? Bapak Ibu adalah coachee disebutnya, atau klien, orang yang mendapatkan coaching, namanya coachee. Gitu. Ini yang nanti kita praktekkan. Bapak nanti datang berdua sama istrinya, istri datang. Aduh, di sini siapa suami istri? Istri nggak datang dulu, istri belum, udah. Duduknya jangan jauh lah, nanti diambil orang. Boleh diambil orang. Tuker gitu boleh, tuker tambah. Jadi gitu ya. Bapak Ibu sekarang sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Coaching. Saya coach. Saya sedang coaching. Nah, coba ulang lagi. Biar nyerap ya. Bapak Ibu siapa? Coaching. Saya sedang coaching Bapak Ibu. Jangan terbalik-balik ya. Nanti, lu kan coaching gitu. Salah, lu coaching. Gitu ya. Tapi sedang berlangsung itu namanya coaching. Gitu. Oke, nangkep ya Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya, jangan ngantuk, dengerin, ini penting banget buat hidup. Ya, oke. Next. Nah, tadi kan siapa coach? Coach itu siapa? Tadi pelatihnya, ya kan? Sekarang coachingnya apa? Nah, ya, coachingnya itu sebuah metode untuk bantu dan menolong orang lain agar bisa bergerak maju sambil menemukan potensi pemberian ilahi melalui proses pendampingan yang memberdayakan dan berkesinambungan. Oke, nangkep ya? Jadi waktu saya memberikan coaching, inilah coaching tuh kayak gini. Saya nanti akan menolong orang lain supaya nanti saya praktekkan sama seorang coaching. Yang saya praktekkan mengcoach orang coaching ini gimana caranya. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, tadi ada beberapa ya catatan di sana. Training ya. Training itu Bapak Ibu dapatnya pengetahuan. Kalau mentoring, Bapak Ibu keterampilan. Bapak Ibu akan di-mentor sama mentor. Tuh mentor gua. Wah, kan gitu ya, sering denger ya kayak gitu ya. Nah, terus consulting itu apa? Dia lagi consulting, dia akan menemukan solusi dari eksternal, dari luar. Pak, saya mau konsultasi dong sama Bapak. Nah, itu consulting. Oke. Nah, konseling itu apa? Biasanya konseling itu dengan tanda kutip ada orang-orang sakit, betul nggak? Terutama apanya sakit? Jiwanya sakit. Kalau dia mau konseling sama saya, itu namanya konseling, ya, dengan tatap muka. Terus gimana ibu sekarang sama suaminya? Waduh, suami saya nggak pulang-pulang Pak, 3 hari, udah, saya nggak jelas lagi. Jadi udahlah nggak usah pulang sekalian apa? Katanya, oh itu konseling terus gitu ya. Nah itu namanya konseling. Nah tapi malam ini kita mau belajar coaching. Apa itu? Kemauan dari internal. Waktu Bapak Ibu nanti di coaching, Bapak Ibu tuh bisa timbul, oh gitu. Nah gitu. Itu sudah timbul kemauan. Dari mana Bapak Ibu? Dari dalam. Kebanyakan kalau orang nasehatin, udah kamu jangan kayak gitu gini. Itu dari mana? Dari luar, eksternal. Tuh tadi apa tuh? Konsulting. Oke, dia konsultasi.
Kamu jangan kayak gitu, jangan bandel ya. Hormati ibumu, hormati papamu. Nah itu lagi konsulting tapi dari luar sifatnya. Kenapa anak itu balik lagi, bandel lagi? Karena dia tidak dari dalam. Anak tuh nggak kena di dalamnya. Kalau bapak ibu coaching, bapak ibu nggak usah suruh lagi besok. Kamu jangan kayak gitu ya, kamu jangan bandel. Nggak perlu lagi. Kenapa? Dia sudah timbul kemauannya dari dalam. Oh saya tahu, saya berdosa, saya begini, saya nggak boleh. Coaching seperti itu, keren nggak bapak ibu? Ya. Nah selama ini berarti banyak yang salah kita terapkan di keluarga kita. Anaknya mesti ditangani kayak gini, kita ngomongnya consulting, kita ngomongnya sok mentoring. Kamu jangan kayak gitu ya, sok kayak guru sama murid. Si muridnya sudah tahu, Google tinggal coba anak muda ini kalau dikasih tahu, menawan dia nih. Dia, aduh pak, gue mau udah lebih tahu. Lu apa sih? Gue udah browsing duluan pak. Anak-anak muda tipe gini jangan dimain-main. Jangan main-main sama zaman now katanya. Anak muda now. Iya kan? Jangan main-main. Nah, coaching itu kita gerakin yang dari dalam keluar. Nangkep ya Bapak Ibu? Oke. Nah, ini perbedaannya tadi ya. Coaching, training, coaching, mentoring, coaching, consulting, coaching, counseling. Bedanya sudah nangkep ya? Oke? Yuk, next. Nah, nih kalau training Bapak Ibu dapatnya agendanya udah pasti. Perjanjian jangka pendek, jangka panjang sudah jelas, ya. Nah, itu kebanyakan satu arah kalau training. Saya sedang memberikan training. Bapak Sutanto Liu sedang memberikan training. Bapak Ibu duduk manis. Saya training. Nah, ini pengetahuan. Oke. Nah, terus tapi kalau coaching agendanya bisa bersifat fleksibel. Nah, terus perjanjiannya jangka panjang, melibatkan kolaborasi dan partnership. Nah, waktu saya memberikan coaching, saya bisa bervariabel. Yang tadi saya bilang, saya bisa mengundang Bapak ke sini, nanti saya bisa praktekkan. Terus saya utarakan sesuatu yang artinya tadi saya meng-coach si coaching ini, gitu. Beda hasilnya sama training. Training Bapak Ibu cuma bisa gitu. Ngerti nggak sih lo? Ya dikit lah, lumayan. Pulang juga. Dia ngomong apa ya tadi? Gue nggak ngerti apa-apa lo. Itu kayak training kayak apa? Semua kenapa nggak punya hasil? Karena itu seperti itu. Ya. Nah, mentoring juga seperti itu. Dia orangnya expert di bidangnya. Dia S2, S3 ya. Biasanya dari senior ke junior. Nih, boleh lah. Saya senior di junior. Wow. Kalau saya udah senior dia junior, dia segan nggak sama saya? Segan banget. Ya pak, ya pak. Kalau di GPD, ya om, tahu kan? GPD gitu kan? Ada satu pendeta teman saya di Pekanbaru. Saya kasih tahu dia. Setiap dia ketemu, ya om, sini saya bilang. Saya kasih ini. Saya bilang, kamu kalau ketemu setiap orang, ya om, bukan kamu yang dihormati, orang enak sama lu. Saya bilang, seperti kamu tuh mengada-ngada gitu. Sama muda, ya om, sama tua, ya om. Kamu salah, kamu terlalu kayak gitu, saya bilang. Karena saya belajar di perilaku kan, langsung saya training dia. Kami berkonsultasi. Sekarang sudah sembuh, nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Ya om, dia selalu pasti mau gini. Dia ingat. Dia ingat. Nah itu yang kita mau belajar juga. Ya, oke. Nah, terus dia kalau mentoring, bro, dia mentoring tuh fokus sama penguasaan bidang tertentu. Tapi kalau coaching, dia banyak fokus pada aspek perubahan perilaku. Waktu nanti saya meng-coach dia, saya melihat perilakunya. Males saya. Nah,
Terus, itu udah perilaku. Oke? Ya, kayak gitu ya. Itu kelihatan gitu. Nah, jadi coaching itu beda sama training, beda sama consulting, beda sama mentoring. Kamu kalau mentoring, gini ya, saya boleh ngomong bahasa saya gini kan. Tidak terlalu open, kalau orang Jakarta bilang, tidak terlalu peduli sama kamu. Kamu siapa sih? Kok mesti peduli banget saya sama kamu, kayak gitu. Itu yang lain. Kalau coaching enggak. Nanti ada contoh-contohnya, ya. Tangkap dulu ya sampai di sini, oke? Yuk, next. Nah, ini mentoring juga begitu. Mentoring itu individu menyerap ilmu, mempraktekkan dan menceritakan pengalaman. Jadi, waktu saya menceritakan pengalaman, waktu pengalaman-pengalaman saya yang betul, yang pasti benar, dan saya udah menyerap ilmu, saya bagikan, ya. Itu seperti saya guru, bapak ibu murid. Anggap ya, kayak guru sama murid. Coaching nggak seperti itu, gitu. Nah, selama ini tadi ya contoh, kalau saya junior, kalau saya senior, ini junior, dia segan banget sama saya. Bagaimana dia bisa mau nanya-nanya saya? Nggak bisa, Pak. Jadi terhalang akan hal-hal demikian. Terus, kalau saya mentor dia, itu mentor saya. Wah, saya seperti guru besar. Seorang yang hebat sekali. Dia junior selalu, yang di mentoring selalu. Nangkep nggak? Kira-kira ya, oke? Jadi harus dipahami banget. Kita ini bukan yang mau minta ilmu, oke? Aku mau nyerap ilmumu, bukan. Coaching itu nggak seperti itu, gitu. Ya, oke. Terus coaching itu individu belajar dari dirinya. Waktu Bapak Ibu meng-coaching orang, Bapak Ibu itu sedang belajar tentang diri Bapak Ibu. Ya, nangkep? Pernah nggak berpikir waktu meng-coach orang, Bapak Ibu lagi sedang belajar diri sendiri? Jadi waktu saya negur dia, Wan, gimana persiapan? Nanti aku naik 5:30. Jam berapa Wan aku naik? Misalnya begitu kan? Waktu aku bertanya ini saja, menurut Bapak Ibu betul nggak saya tanya kayak gitu? Bagus nggak? Wan, gimana nanti jam berapa saya naik? Bapak bisa terangkan pernyataan saya ini benar nggak sama Iwan? Yuk kasih saya pendapat, Pak. Benar atau salah atau kurang sopan atau lebih lagui, lebih bagus bisa gitu. Wan, gimana saya nanti mau bicara, saya naik jam berapa? Coba kasih saya pendapat. Ibu bisa kasih tahu? Waktu saya meng-coach, tes, kita habisin baterai dulu. Nih Bapak Ibu, saya harap berkonsentrasi ya. Waktu saya tanya, Bro Iwan, nanti saya naik jam berapa? Saya kan mau bicara sini nih nanti 5:30. Kalian udah siap belum? Nah, waktu saya mengutarakan ini, bahasa saya menurut Bapak Ibu gimana? Oke, apa? Kurang tepat. Terus di bahasa senior. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Orang itu dia tersinggung bukan soal umur, usia, ada anak tua, muda, bukan. Usia tua bisa kok anak muda dihargai. Tapi waktu perkataan Bapak Ibu itu tepat. Nggak berani dia macam-macam. Kenapa? Saya sudah
persiapan untuk nanti malam? Beda nggak sama yang tadi? Beda. Nah, waktu saya tanya, Bro Iwan, gimana persiapan nanti malam? Yang mikir dia atau saya? Hah? Dia. Jadi Bapak Ibu, kita sering menyinggung orang dari sesimpel ini. Bapak Ibu sadar nggak? Sama pasanganmu, sama suamimu, sama istrimu, kita seperti itu. Nangkep? Oke, kita next dulu ya. Nanti kita lebih ini lagi ya. Kita bedah pokoknya. Oke, Bro? Nah, ini consulting. Consulting itu konsultan seorang expert di bidangnya. Saya belajar CBC, berarti saya boleh dikatakan expert di bidang. Oke? Nah, konsultan memberikan solusi. Saya akan memberikan solusi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau cerai hari ini, berkonsultasi dengan saya, konseling dengan saya, 1 jam, nggak jadi cerai. Keren nggak? Keren, konseling. Oke? Tapi waktu saya mengkonseling Bapak Ibu, saya tidak pakai di training, mentoring, consulting, saya tidak pakai semua. Saya pakai apa Bapak Ibu? Saya pakai coaching. Tapi lagi enak nih Pak. Iya, biarin aja dulu. Nangkep ya? Oke. Nah, pasangan ini bisa jadi nggak cerai. Kenapa? Bukan konselingnya, Pak. Nangkep nggak? Waktu kami berkonseling, gimana? Ya Pak, saya nggak tahan nih. Istri saya cerewetnya udah 24 jam lebih lah, 36 jam lah Pak. Tambah lah 12 bonus. Udah nggak tahan sekali saya kuping saya. Nah, kuping kamu saya tambah, tahan nggak? Nggak bisa tambah lagi Pak kupingnya. Maksudnya lu tahan nih, nggak tahan tuh harus tahan, gitu kan? Nah, itu dialog waktu coaching. Waktu berdialog, istrinya bilang gini, Pak, saya sadar. Nah, berarti apa? Istrinya menemukan sesuatu. Saya tanya, waktu dia sadar seperti itu, nih seperti apa? Si ibu lagi manasin di kompor, terus nonton TV, lupa, terus waduh haus. Waktu ingat itu, sama tadi suami istri ingat ini, nah itu kunci. Angkat Pak Bapak Ibu, itu kliknya. Ini Bapak Ibu jangan main-main, itu dari Tuhan. Kalau bisa ngerti peka sama Tuhan, harus belajar coaching. Ya, nanti kita lebih seru lagi ya. Ini gitu ya, consulting seperti itu, konseling juga tadi sudah seperti itu. Nah, coaching itu bisa dilakukan kapan saja, bahkan ketika tidak ada masalah. Waktu gak ada masalah saya bel, Pak Pri, ngopi kita. Waktu saya ajak dia ngopi, dia nggak sadar saya lagi coaching dia. Gitu. Waktu saya coaching dia bilang gini, Pak, puji Tuhan Pak, saya lebih bahagia hidup saya. Wih, keren nih. Kenapa? Bro, keren kali lu. Iya Pak. Istri saya dapat hadiah mobil lagi. Satu. Yang kedua Pak, mobil saya nggak lihat, tapi sayangnya istri saya sama saya udah beda sekarang. Sekarang saya tanya Pak, mau pilih mobil atau pilih saya? Bapak harus bayar harga. Itu kecil Bapak Ibu. Nanti kita praktekin.
yang senyum-senyum ini ya, yang kayak nggak ada masalah hidupnya kan. Oke, next. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu konseling dengan saya tadi, ya saya contohkan, itu Bapak Ibu cuma bilang gini, saya udah move on loh, dari sini. Oke, saya di konseling Pak Tanto tadi, saya move on sekarang. Anak muda kan, gimana? Move on nggak? Move on tuh, keren. Belum, move on tuh belum keren. Apa yang keren? Move on itu cuma kamu tuh orientasi yang lama, oke? Kamu pindah ke sini, kamu move on, betul? Kamu dari min 10 ke 0, nggak move on. Orang move on tuh salah. Gua udah move on, lu udah move on belum sekarang? Aduh, lu mau main pikiran. Itu cuma bahasa di mulutmu kamu move on. Pikiranmu belum move on. Yang bagus gimana? Positif psychology-nya bilang gini, future oriented discovery. Kamu menemukan masa depanmu, orientasinya masa depan. Gua nggak mau 0 loh, gua mau plus 10. Oke? Nangkep ya? Jadi kalau Bapak Ibu di posisi min 10 sini, oke? Bapak Ibu baru di 0 udah kesenangan. Belum Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh harus ke sini ke plus 10. Itu baru orientasi kamu tuh sudah menemukan. Artinya discovery. Kamu tuh menemukan. Dengan siapa kamu temukan itu? Dengan Tuhan Yesus. Selama ini kenapa? Kamu belum ketemu. Kamu kerjanya di min terus kamu. Min 10. Nanti min 15 lagi, malah mundur. Min 20 lagi. Udah hampir kedalaman nih. Udah hampir masuk jurang. Teman bantu. Oke lah. Jadi min 5. Gua udah move on, Pak. Gua di 0. Belum. Lo harus di plus. Itu kunci. Jadi kalau baru move on, ya iyalah. Ya, nangkep ya Bapak Ibu? Oke, next bro. Ini dia. Next lagi bro. Terus yuk. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Semua orang tuh butuh coach. Ya, kamu mau levelmu di mana? Di atas, di bawah, ya, semua butuh coach. Bahkan orang rumah tangga pun butuh coach. Dan orang yang tertinggi, level tertinggi di dunia, siapa itu? Presiden. Dia butuh coach. Dia butuh seorang coach untuk mengcoaching dia. Yuk, next. Ya. Nah, dalam perjalanan hidup itu, blind spot kita pernah belajar ya, titik buta. Harus ada orang lain yang melihatmu. Siapa itu? Pasanganmu lah kalau di keluargamu. Kalau istrimu bilang, Pak, udah kegemukan, inilah, sadar, mikir. Ya, kayak saya nih, kemarin dari sini sakit seminggu, lumayan sekilo. Wah, saya seneng banget. Sekilo aja saya udah seneng, apalagi 2 kilo, bahagia saya. Ada orang yang mau gemuk kan, kita gemuk susah kurusnya, susah banget turunnya. Begitu sakit seneng, aduh gua kurus. Tapi katakan pusing itu kepalanya. Oke, next yuk Bapak Ibu. Terus dari 10 orang Bapak Ibu 93% loh yang butuh coach. Gila ya, merasa bahwa dirinya butuh di mentor atau di coach agar bisa berkembang secara signifikan. Hasil survei lembaga staff provider bernama Robert Half. Robert Half ini seorang surveyor, dia punya 350 perusahaan. Dia menyelidiki tentang coach. Dia khusus membidangi di coach ini. Ya,
Oke, next. Nah, apa kata Bill Gates tentang coaching? Setiap orang membutuhkan seorang coach, tidak peduli apakah Anda seorang pemain basket, pemain tenis, pesenam, atau pemain bridge. Ya, jadi dunia sudah mengakui seseorang itu butuh coach. Next, yuk kita lihat siapa lagi. Nah, ini CEO Google, Eric Schmidt. Orang-orang tidak pandai melihat diri mereka sendiri seperti orang lain yang melihat diri mereka. Seseorang coach itu benar-benar membantu semua orang membutuhkan seorang coach. Artinya, siapa kita kalau kita nggak ada coach? Ya, Pak, di gereja siapa coach? Inilah coach. Hari ini kita lagi bikin coach, lagi ciptakan coach-coach yang ada di apartemen City Park. Setuju Bapak Ibu? Ya, jangan lihat Bapak Ibu dengan latar belakang siapa-siapa, nggak penting Bapak Ibu. Ya, tadi kami ngobrol-ngobrol di kafe. Orang yang sekolah tinggi juga nggak bisa apa-apa sekarang ya. Orang yang nggak sekolah kaya ya katanya. Udah pinter cari duitnya ini, wah malah kehebatannya itu, wow, begitu brilian anak muda ya Pak ya. Cepat sekarang, anak kita udah ketinggalan. Kalau baby boomers sudah ngeliatin aja ya, belajar coaching aja Pak. Jadi kita meng-coach mereka. Pentingnya anak-anak muda buat bekal dia nanti ya. Nah, yuk next. Nah, siapa lagi? Nah, Mark Zuckerberg. Itu Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, juga di coaching sama siapa? Steve Jobs yang punya Apple. Ya, yang punya Apple itu dia waktu ngobrol-ngobrol sama Mark Zuckerberg, dia ini coaching hebatnya begini. Dia kan meng-coach ya, berarti si Mark Zuckerberg dia coachingnya, Steve Jobs-nya itu coach. Oke. Waktu Steve Jobs kasih dia coaching, tanpa sadar lahir iPhone Pro Max berapa gitu. Jadi hebatnya gitu Pak. Waktu kita meng-coach orang, bukannya si coachnya saja yang datang, si coachnya dia menemukan, langsung dapat Pro Max. Jadi begitu pentingnya coach. Ini orang-orang ternama dan orang-orang pintar dunia dan sudah dibuktikan. Kenapa sampai dibicarakannya orang-orang penting ini? Ya, yuk next. Nah, dia prosesnya tahu ya, step by step. Tadi yang saya bilang, kita harus ngerti who-nya siapa, siapa kita, coachingnya itu apa, terus apa? Waktu kita keadaannya kita minus, kita move on, ya, terus kita on forward, ya, itu step by step tadi, ya, mesti ngerti ya. Oke, next. Nah, ini nanti lewat ini Pak, kita butuh meja satu. Meja kecil ada nih. Sini aja. Kursi 2. Sini. Satu sini Pak. Bapak Ibu, saya belum masuk ke sini ya. Saya mau terangkan lagi, biar lebih nangkep ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu, saya seorang coach, Bapak Ibu coaching. Setuju ya? Oke. Waktu saya memberikan sesuatu, paparan, apapun itu, saya sedang meng-coaching Bapak Ibu. Ya. Nah, itu gimana Bapak Ibu caranya? Pakai pertanyaan-pertanyaan. Yuk kita next dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu
dia bisa face to face, ya, biasanya antara superior dan subordinat, atasan sama bawahan, terus sama pada agenda si individual. Tes halo, ya. Ya. Nah, saya akan praktekkan dulu, Bapak Ibu lihat, Pak, tolong Pak. Bapak sih. Ya, duduk. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mau meng-coach orang ya, kita individu satu-satu kan. Itu tidak disarankan Bapak ini duduk di sini. Oke, tadi lihat. Kembaliin dong, brother. Kembaliin yang tadi. Nah ya, oke. Yang berhadapan tidak dianjurkan. Oke, yang tadi itu. Ya. Terus apalagi ini juga. Masa saya meng-coach dia, Pak gimana semalam? Gitu. Oh iya, tadi malam saya ribut Pak sama istri saya. Oh iya, kenapa gini? Gitu. Nah ini yang benar. Kita bikin skenario. Ceritanya suami istri ribut terus. Bapak lapor saya coach. Yuk, mulai. Terus kalau ngomel Bapak apain? Kalau lawan Bapak pakai main tangan kan? Atau dia yang main tangan sama Bapak? Nah, Bapak Ibu dengar nggak waktu dialog ini? Ya. Sekarang dengar yang tipe kedua. Coba Bapak ngomong. Kasih mic dong. Pak, kalau lagi ribut sama istri bagaimana? Carain aja. Semudah itu. Itu warna apa saya? Warna merah. Ingat gak? Waktu saya terakhir kalau warna merah, kalau ada laporan Pak istri saya bawel ini, udah carain aja. Saya pusing kan ngurusin jemaat, yang jemaatnya banyak tipenya ya kan. Nah, jadi gini Bapak Ibu, coba. Pak, kalau istri dulu gimana? Saya mau tanya dulu sama brother, sejak kapan Bapak ribut-ribut? Udah berapa lama? Ayo cerita aja. Mau curhat sekalian aja di sini. Iya kan? Ini curhat-curhatan nih. Ya, sebenarnya aku maunya asli sebetulnya. Nggak tahu Bapak palsu nggak? Mulai bingung. Jadi gini Pak, waktu Bapak lapor sama saya, Pak coba Pak gimana? Saya Pak, gimana kalau saya ribut dulu sama istri? Pusing sama istri. Nah, waktu saya kasih tahu dia nggak boleh kayak gini. Kamu sih, kamu omelin juga terus ya. Kalau dia marah, kamu marah. Nah, waktu saya ngomong kayak gitu, itu saya juga menghakimi ya. Satu Bapak, itu kata menghakimi harus sudah hilang di orang Kristen. Ya, nangkap ya? Oke. Yang kedua gini, waktu dia lapor, saya bilang begini, kamu sih kasih uangnya kurang kali. Berarti apa? Saya asumsi. Itu nggak boleh. Waktu asumsi itu penyakit kedua. Paling nggak boleh. Memojokkan udah begitu berani mengatakan sesuatu yang belum benar. Kebenarannya belum terbukti. Ya, nangkep ya, Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak kenapa posisi saya duduk di sini? Nah, waktu dia curhat, saya bisa begini. Bro, maafin dia bro. Lain nggak? Kalau saya gini dia apa dia? Dia rasanya gimana kalau saya sentuh gini? Lebih akhlak. Beda.
Beda banget. Ini nggak ada training, nggak ada consulting, nggak ada konseling, nggak ada yang kayak gini. Di konseling nggak ada yang kayak gini-gini. Ini coaching, bro. Semangat bro. Wah langsung deh. Gua ada yang dampingin. Ingat gak tadi pendampingan? Gua ada yang dampingin. Gitu. Dia merasa. Nah, satu kali dia bisa bilang begini, Pak, bosen gua, istri gua ngomel terus. Tapi Pak, mau nggak mau gua ada telan juga lah Pak. Gua lebih sabar. Dia menemukan itu. Tes. Ada sesuatu. Nah, enggak? Pas ngomong itu, dia menemukan sesuatu. Pak, kayaknya gua harus maafin istri. Gak apa-apa lah Pak, dia cerewet lah Pak. Gua tahu kok dia cerewet sampai mati Pak. Nah, kenapa Bapak Ibu? Waktu dia tuh menemukan, dia, waduh, itu coaching. Udah enak. Kenapa? Dia sudah menemukan jalannya. Siapa yang kasih tahu dia? Tuhan. Kita percaya kita orang Kristen, ada Tuhan yang di belakang kita, menolong kita, selalu Dia. Ini hari ini Dia sedang hadir di sini. Dia ingin kita menjadi coach yang handal nanti di sini Pak. Nangkep ya Bapak Ibu ini sesi yang ini ya. Nanti praktekin loh. Ya? Oke, Pak. Thank you, Pak. Saya mau cerita. Saya seorang coach ya. Oke? Tadi udah ngerti kan? Bapak Ibu sekarang coach. Saya coach. Oke? Angkat ya? Terbalik ya? Oke. Saya mau cerita. Dengarkan cerita saya. Coba bagaimana Anda meng-coaching saya. Di tubuh saya ada 6 ring di jantung. Kemarin baru saya pasang ring ke-6. Kenapa Bapak Ibu? Ini cerita ya. Ini cerita. Jangan beneran, ya kan? Tapi ceritanya harus keren. Dalam tubuh saya ada 6 ring. Kemarin ring ke-6 saya pasang. Kenapa saya sampai ringnya 6 dipasang di jantung saya? Karena saya suka makan babi. Kenapa babi itu senang saya? Dari kecil saya suka babi. Sehingga saya kena jantung. Hari ini ringnya sudah 6. Coba Bapak mempelajari saya. Kurangin bro. Apanya? Nggak bisa, saya sembuh. Ya, Bapak. Mencet. Dijaga makannya, walaupun sedikit-sedikit tapi sering nggak apa-apa. Bapak kayak dokter. Coba coach saya. Saya coach, Ibu coach. Ya. Gimana? Kalau udah feeling sampai 6 berarti harus lebih hati-hati lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih sangat Ibu. Terus Ya, jaga makannya juga. jaga gimana? Saya nggak bisa jaga. Kalau saya lihat babi setengah matang pun enak katanya. Jangan sampai ini jadi lapar nafsu. Oke, makasih ya. Coba anak muda. Coach saya. Oke, kalau bisa makan daging babinya dikurangi ke daging anjing. Ini dia so perhatian sama saya. Coba coach saya. Biar pinter, ayo. Semuanya dapat giliran.
Badan saya ada 6 ring, saya suka makan babi. Coba kalau kamu mengcoaching saya gimana? kurangin babinya Pak. Aduh kayak dokter mulu. Ayo, tanya apa aja boleh bebas. Iya, kalau gitu sering ajak-ajak saya gitu. Oke. Coba coaching saya. Ya, kalau mau kita sehat ya kurangin makannya ya. Oke. Berupa nasihat kayak gitu ya. Oke. Bro, coba sini. Saya sedang terbaring loh di rumah sakit. Ceritanya itu, saya sedang pasang ring 6. Kalian mengcoaching saya, ayo. Ya ayo boleh. Kamu mau anggap saya saudara boleh. Bro Tanto, Ya, mau sehat gak? mau pasti. Mau makan daging babi lebih banyak lagi gak? Saya bukan soal banyak, tapi saya suka. Suka ya, tapi mau makan terus sampai puas gak? Ya, saya pikir sampai Tuhan panggil lah ya. Bro Tanto kan mau sehat, ya makannya itu Bro Tanto bisa atur lah sendiri, jadi bisa makannya sepuasnya dikit tapi kan sering gitu loh. Iya, masalahnya saya nggak bisa dikasih lihat babi. Begitu ada babi, babi cin. Oke, makasih ya. Coba ada yang bantu saya. Ayo, brother. Coba coaching saya. Pak Bro suka babi ya? Sama kita juga, saya juga suka. Iya. Luar biasa. Jadi kalau mau suka babi ya mesti dibagi juga dengan olahraga juga. Oke. Nanti kalau olahraga saya ajak brother ya. Coba share ini, yuk anak muda, yuk. Coba zaman now. Bapak mau sehat atau enggak? Mau. Menurut Bapak kalau misalkan Bapak mau sehat, apa yang harus Bapak lakukan? Saya harus mengurangi makan babi. Lalu kalau Bapak memiliki kesadaran akan hal tersebut, mengapa Bapak belum bisa melakukan hal tersebut? Justru saya nggak ada temen yang melarang saya makan babi. Kalau misalkan dari pengalaman saya, kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, mungkin kita bisa mengajak pasangan kita untuk lebih sering mengingatkan kita. Misalkan dari hal-hal sederhana, mungkin kayak melakukan hal simple. Misalkan kita membuat perjanjian dengan istri Bapak, seperti kalau misalkan Bapak makan babi lagi, mungkin Bapak akan membayar 500.000 kepada istri Bapak. Mungkin hal itu akan ada. Oke, makasih ya. Ayo Pak, bantu Pak. Belum. Ayo. Bapak bisa mengcoaching saya. Saya lagi tiduran rumah sakit, saya lagi pasang ring 6. Gimana Bapak? Malu menengokin saya lah. Belum. Oke. Siapa? Sudah ibu-ibu? Nih ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga ini. Ini orang Siti Pak. Semuanya nggak ada perasaan. Saya sakit loh Bapak Ibu. 6 ring di dalam saya. Kalian nggak ada perasaan sekali. Tanya dong keluarga saya, istri saya tanya dong. Gimana menghadapi dalamnya saya ada 6 ring. Bapak Ibu nggak bayangin nggak sih? Bukan 1 loh, 6. Tapi Bapak Ibu nggak ada yang punya perasaan. Tahu nggak Bapak Ibu? Hospitality. Waktu Bapak Ibu bagian penjemukan. Bapak Ibu jenguk orang yang di rumah sakit. Apa yang Bapak Ibu katakan sama si sakit? Jangan-jangan kalian bukan mengcoaching mereka. Apa yang ada? Menghakimi mereka, menjudge mereka, berasumsi dengan mereka. Bapak kalau makan babi nanti tambah gini Pak, Bapak bisa cepat mati. Kenapa Bapak nggak kurangin aja? Bapak ganti ini dong ini. Lu sok tahu semua.
bangun. Benar nggak? Nggak, no coaching itu. Nggak tahu apa, terserah lah, kalian bikin sendiri aja itunya. Istilah. Ada yang kasih tahu nggak boleh makan lagi pak. Udah tahu makan babi gini kok bapak masih makan. Lu so tahu kali, lu bukan dokter kok. Gua suka makan kok. Lu bilang dokter gua juga udah lebih keren dari lu. Nggak bisa bapak ibu mengcoach. Kenapa kita sering bersinggungan sama orang? Ya itu pertanyaanmu tidak membuat saya lebih baik di rumah sakit. Saya lebih cepat mati, tahu nggak? Kamu salah tanya sama saya. Itu masih mending lah ke depan gini-giniin saya, bebelin saya. Masih ada peraksa dikit ya. Ya. Tapi yang lain nggak punya perasaan. Bapak Ibu, belajar coaching jangan main-main. Ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Belajar ini 17 juta satu orang di Amerika. Itu guru saya nggak ngajarin saya. Saya beranikan diri, saya bawain sesi. Boleh. Nanti kita belajar lagi. Ya, nangkep ya Bapak Ibu? Jadi jangan salah waktu nanya ke orang. Oh, jadi mesti dipikir. Loh iyalah, ngomong sama orang tuh harus dipikirin. Saya datang ke sini. Apa yang saya mau tanya sama ibu ini gembala nanti? Saya mesti pikir banget. Misalnya nih contoh ya, saya mau ke WC. Saya tanya gini, Bu, di sini ada WC nggak sih? Susah kali WC. Waktu saya bertanya, saya sudah menjudge. Susah kali sini WC. Pertanyaanmu, bicaramu, cangkemmu saja sudah salah. Ngerti? Tapi kalau saya tanya, Ibu, izin Bu, saya mau ke toilet. Di mana ya? Lain Bapak Ibu. Tapi kok susah kali sih sini mau kencing? Loh, kencing lu kencing aja kok gak susah. Lu sosor aja di situ di mana? Tapi Bapak Ibu sudah menjudge tempat ini, termasuk pasangan kita. Kita sudah menjudge istri kita. Ah lu mah kayak gitu. Ah lu mah bosan gua ngeliat lu kayak gitu. Lu lagi. Itu Bapak Ibu itu bahasa menghakimi asumsi. Itu menghantui hidup kita. Itulah biang keladi di hidup kita. Kita bedah di hari ini. Gak senang-senang setan itu Bapak Ibu. Apalagi sama saya dia. Ya, kita next ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nanti waktu praktek jangan salah lagi. Harus mikir dong. Mikir lah, lu dikasih otak kok gak mau mikir. Nih, Bapak Ibu tahu nggak? Otak kita baru 0,00 sekian dipakai. Kalau otak kita mau pakai, tambah pintar otak kita. Makanya makin tua bukan makin nggak mau belajar, makin tua harus makin belajar. Yes. Amin. Dulu saya nggak bisa baca buku Pak, sekarang harus berani baca buku sekarang, supaya sumber-sumbernya infonya jelas. Pak, saya malas sekali. Wah, Bapak belum mengerjakan saja sudah mengatakan itu. Sama alam pikiran bawah sadar Bapak sudah mengatakan, wah saya malas sekali. Ya sudah, Bapak lah digelarnya dapat Bapak si pemalas. Enggak, malam ini yang kayak gitu-gitu enggak ada. Ya, oke. Nah, ini di grup ya, face to face tetap tadi dia bisa 8 orang. Ya, tetap si coach itu memberikannya intinya sama. Yuk next. Percakapan coaching itu ada kejelasan agenda, tujuannya ingin dicapai, melibatkan pemetaan. Bila momen yang tepat ada sharing pengetahuan dan pengalaman diakhiri dengan kesepakatan action plan. Jadi setiap ketemu tadi, waktu saya ketemu Budi, Ahok. Waktu saya Michael. Waktu sama Pak Michael, saya agendakan dia. Saya bertemu kembali Pak Michael.
nanti hari ini saya akan ketemu Bapak loh. Oh boleh, tapi ini kali jangan mie mulu ya Pak, kita ngopi. Nah itu salah satu bentuk coaching yang kita selalu. Contohnya gini, kalau Bapak Ibu ada satu orang, Bapak Ibu ada beban ya, kayaknya orang ini saya terbeban loh Pak. Oke, ajakin dia. Tapi waktu cara Bapak Ibu berkonseling sama dia, pakai coaching caranya, gitu ya. Ketemu di kafe, ya udah ngobrolnya tuh. Nanti ya kita lebih dalam lagi, nanti akan mengetahui. Semua itu dalam bentuk pertanyaan. Ya, apa, bagaimana, kapan, di mana, kayak gitu-gitu tanyanya. Jadi waktu tanya sama orang itu begitu sopan sekali. Tidak ada kata menghakimi dan asumsi. Sama sekali nggak ada. Keren nggak Bapak Ibu? Keren. Sangat keren. Saya tanya, orang itu akan menjadi orang yang menyenangkan. Dia ditunggu. Tunggu, ibu itu tuh siapa namanya? Ibu ini? Hah? Tunggu, Ibu Astuti belum datang. Kenapa mesti tunggu dia Pak? Kalau ada dia baru asik. Ditunggu orang itu. Kenapa? Ibu Astuti ngomongnya selalu keren. Nggak ada asumsinya, nggak ada hakiminya, menjudgment tidak ada. Yang ada dari internal dia membangun, dia keluar orang, ngobrol sama dia tuh keren loh. Dapat pernyataan itu. Hidup tuh bukan cari uang yang banyak Pak, tapi bagaimana orang tuh bilang, lu ngobrol sama ibu itu, lu pasti dapat sesuatu. Siapa sesuatu itu? Dari Tuhan. Kalau kamu jadi orang Kristen, belum ditunggu sampai seperti itu. John Calvin Spurgeon ya, Charles Spurgeon itu bilang gini, kalau kamu berani mengatakan kamu orang Kristen, kamu harus menunjukkan orang Kristen. Ya apa? Ya bahasamu tuh tidak asumsi, tidak menghakimi. Kalau kamu sama orang dunia, berarti kamu tuh bukan jadi orang Kristen. Kamu tuh kamu belum jadi orang Kristen. Kamu baru orang dunia. Dikit-dikit menjudge orang, dikit-dikit menghakimi orang. Jahat lagi pikiran. Sedikit-dikit tetangga gini ngiri. Apa? Orang Kristen yang seperti apa? Ya? Oke, next. Nah, coaching coach itu COAC. C-nya tuh connect, membangun keakraban, menyepakati tujuan, aturan main. Ya, outcome-nya tuh menentukan agenda yang tadi pasti ada pertemuan-pertemuan lagi. Ya, terus awareness itu mendengarkan secara aktif, dengerin, ya, mengajukan pertanyaan yang tadi ya. Ini yang kita sudah lewati. Choice, memilih alternatif terbaik, memutuskan action plan. Habis ini kita mau apa sama orang ini? Ya, si coach ini harus didampingi, ya, harus diurus. Seperti kamu ketemu jiwa baru. Kalau ketemu jiwa baru harus diurus gak? Harus, tapi cara urusnya yang benar. Dia nggak ke gereja sebelah nanti. Kenapa dia nggak ke gereja sebelah? Kenapa dia nggak ke sini? Kamu salah urus. Kuncinya itu Pak. Ya, yuk. Ini satu-satu ya. Tadi membangun raport, keakraban. Ini itu berapa ya? Sorry bro, di slide berapa? Oke, sebentar ya. Ya, sebentar lagi kita break dulu ya. Nanti kepanjangan, nanti apa? Mumet ya. Atau kita break dulu lah Pak. Sampai sini ya, bro. Bapak Ibu, saya pulang sebentar, baru kita break ya. Bapak Ibu sudah ngerti ya sekarang ya? Coach itu siapa? Coaching itu siapa? Coaching itu apa? Ya, isinya coaching itu menemukan, kita membantu orang lain dia menemukan dirinya sehingga nanti menemukan jalan yang dari ilahi, dia bisa bangkit
menemukan sesuatu jalan keluar, hingga dia ada solusi buat hidup dia. Ya, intinya itu ya Bapak Ibu. Nanti sesi berikut kita lanjutkan karena slide-nya ada 52. Ya, sangat panjang, makanya saya minta waktu 2 sesi supaya kita lebih jarak lagi ya. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Nanti sampai ketemu. Jangan ada yang pulang ya Bapak Ibu. Nanti kegantung-gantung ilmunya. Ya, Tuhan memberkati.